Woi, subscribe dulu, subscribe. Yang ini nih subscribe. Oke. Nah, let's go. Halo, apa kabar kawan-kawan pengikut channel ini? Nah, kali ini saya akan berbagi tentang ilmu ya, sedikit ilmu sih. Nah, saat ini saya sedang menguras kolam ikan gurami saya yang berumur 4 bulan ya. Ini berisi 100 ekor gurame di kolam 2x2. Nah, di video yang lalu ini saya kuras ketika berumur 3 bulan lebih ya, menuju 4 bulan gitu. Nah, dan ini setelah umur 8 bulan baru saya kuras kembali. Dan alhamdulillah selama tebar benih hingga umur 8 bulan ini kematian hanya 0% ya. Nah, ini kolam gurami juga berisi sekitar 70 ekor. Nah, dan kolam sebelahnya ini yaitu yang saya buat video kemarin, ini berisi anakan nila semua ya, yang saya ambil di kolam indukannya yang hanya berisi 10 ekor indukan, jantan dan betina digabung. Nah, ini udah mulai besar ya, sudah mulai sebesar biji labu ya. Nah, ini pembuangannya menuju sawah. Nah, ini juga kolam gurami saya di kolam 2x3. Ini saya isi sekitar 90 ekor ya. Sebenarnya kata orang-orang itu tebar yang bagus yaitu sekitar di kolam 1x1 itu sebanyak 20 ekor. Jadi kalau di kolam 2x2 itu sebanyak 40 ekor. Namun ini saya tes sekitar 100 ekor di kolam 2x2 ya. Dan alhamdulillah besarnya sudah merata juga, saya lihat ketika dikasih makan. Ya beda-beda tipis lah, wajar ya. Yang terpenting yaitu kita menjaga kualitas airnya. Nah, seperti video saya sebelumnya ada juga, teman-teman bisa cari ya. Nah, karena air itu yang terpenting, karena ikan kita itu hidupnya di air ya. Jadi kita harus bisa memahami sifat atau keadaan ikan di kolam ya. Ketika mulai sudah tidak nyaman ataupun nafsu makan berkurang, berarti itu ada yang salah dengan air kita. Nah, ini kita kuras. Nah, dan setelah itu jangan lupa digosok ya guys, untuk lumut-lumut di sampingnya ini. Nah, ini bisa menjadi sumber penyakit juga ya, banyak bakteri yang menempel. Ini harus kita bersihkan, udah mulai tebal. Nah, jadi inilah keuntungan dalam beternak gurami. Kita hanya mengganti air dalam satu siklus panen hanya paling banyak 3 kali ya guys. Kalau saya ini baru 2 kali. Yang terpenting penggerojokan airnya itu jangan lupa untuk menambah oksigen di dalam air ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan, sudah mulai besar-besar. Nah, mengapa ini saya kuras lagi? Saya lihat ketika saya beri pakan pabrikan, mereka sudah mulai tidak terlalu nafsu ya. Namun ketika saya beri dedaunan, singkong atau daun talas itu tetap nafsu. Mungkin karena pelet yang saya gunakan ukuran -2 ya. Nah, tapi tidak mengapa. Ketika saya
pukul 9 saya beri makan. Setelah saya gerojok air pagi harinya, mereka lahap lagi makan pakan pabrikannya. Nah, kalau begitu kan berarti ada yang salah dengan air ya. Tidak dengan pakan pabrikannya, karena mereka tetap mau ya setelah digerojok ya. Nah, ini jadi saya putuskan di umur 8 bulan ini saya kuras total dan kita bersihkan kolamnya. Mohon maaf ya, ini kameranya agak terganggu karena ini sedang hujan ya guys. Nah, ini sudah kelihatan. Ini tadi saya timbang ada sekitar 1 kilo isi 4, paling kecil, dan paling besar 1 kilo isi 3 ya guys. Jadi buat kawan-kawan, dalam berbudaya gurame ini jangan hanya kita tebar benih gurame lalu kita biarkan hanya tinggal kasih makan namun tidak menjaga airnya. Itu hanya akan membuat fatal dalam beternak. Nah, ini sedang hujan ya guys, kameranya jadi agak terganggu ya, karena kameranya atau handphone saya ini tetes air hujan ini. Karena banyak saya lihat teman-teman baru tebar benih nanti pada kena jamur dan mati semua. Itu kasihan ya, sangat kasihan sekali. Jadi bisa jadi pelajaran juga sih buat kita. Namun alhamdulillah ketika saya membaca sifat ternak lele saya, nah itu lebih rumit lagi guys. Nah, itu lebih banyak lagi treatment yang saya lakukan untuk lele saya. Dan alhamdulillah sekarang lele saya pindahkan di kolam bebas ya, kolam yang terbuat dari tanah, dan itu saya beri keramba agar nanti mudah dalam penyortirannya dan pemanenannya. Karena kolam saya di belakang rumah itu dalam sekali ya guys, sekitar 5 meter. Nah, ini setelah bersih semua kotorannya, jangan lupa ketika diberi atau diisi air, setelah ada sekitar 10 cm itu kita tabur garam ya guys, kira-kira ya 2 genggaman gitulah, untuk membantu menetralisirkan air dan membunuh bakteri. Dan air yang saya gunakan ya ini air sumur bor ya, dan alhamdulillah air sumur bor saya ini bagus, ibaratnya untuk ikan itu cocok kondisinya ya guys. Terkadang ada daerah yang air tanahnya itu jelek ya, dia perlu diendapkan kembali, diendapkan dulu beberapa hari baru bisa dimasukkan. Nah, namun kalau untuk ini alhamdulillah sumur bor saya bagus ya, daerah saya ini air tanahnya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang baru pemula, hati-hati, kadang ada air yang tidak cocok untuk ikan ya, atau terlalu hangat atau terlalu bagaimana lah, saya pun kurang tahu ya. Jadi solusinya kalau yang airnya seperti itu, endapkanlah dulu di sebuah tandon ya. Nah, ini saya isi hanya separuh dulu ya guys, agar ikan ini mudah mengambil oksigen ke atas dan menyesuaikan diri atau menyesuaikan dengan air barunya ya guys. Jangan lupa kalau ada tanaman eceng gondok ditambah juga, karena itu membantu menetralisir air yang tidak bagus ya. Nah, ini juga saya beri tanaman kangkung ya. Nah, itu bisa menjadi makanan alternatif ketika dia lapar ya. Nah, jadi ini setelah saya beri pakan pabrikan, ini selalu saya beri daun singkong, karena banyak sekali daun singkong di belakang rumah saya. Dan sehingga besar ini pun saya selalu menggunakan pakan alternatif, karena pakan pabrikan saya habis hanya sekitar 10 kilo gitu ya guys. Itu pun karena
saya memiliki ikan lele, dan itulah makan campuran, atau ketika saya memberi makan ikan lele itulah saya beri 3 genggam untuk gurami ini, dan alhamdulillah besarnya merata ya guys. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam manajemen pakan. Udah, jangan lupa subscribe di channel ini ya guys, jika channel ini bermanfaat bagi Anda, untuk mendukung agar saya semangat untuk membuat video terus ya guys. Jika ada saran mohon diberikan di komen. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bermanfaat.